Apa kabar? Apa kabar pinggangnya sore ini? Saya bertanya apa kabar pinggangnya selama 2 hari ini? Aman? Mesti di-unmute suaranya. Baik, mohon maaf karena ada beberapa kendala teknis kita yang terjadi dari tadi sehingga ketik keluar masuk. Ya, Zoom kita terkendala dan ada beberapa jam kita masih tersita waktunya, tapi tidak apa-apa, kami akan memaksimalkan materi kita yang terakhir ini. Sebelumnya saya berterima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah benar-benar aktif mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring orientasi P3K 2 hari ini, dan ini hari terakhir dan penutup adalah angkatan 8 Bapak Ibu P3K teknis hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang berpartisipasi aktif. Ada beberapa catatan kami terhadap Bapak Ibu yang tidak atau kurang atau bahkan tidak aktif sama sekali mengikuti pembelajaran daring ini. Kami akan menahan sertifikat kelulusan orientasi Bapak Ibu yang masuk dalam catatan kami. Bahkan hari ini ada salah satu peserta orientasi P3K yang kemarin hanya masuk sebentar, setelah itu tidak masuk lagi sama sekali sampai hari ini. Saya konfirmasi dengan atasan langsungnya yang bersangkutan mengatakan bahwa beliau tidak tahu ada jadwal daring hari ini dan kemarin. Bayangkan itu. Yang seperti itu mau jadi ASN. Perlu nanya lagi ke yang bersangkutan. Kalau nggak siap jadi ASN, nggak usah jadi ASN. Masih banyak orang lain yang bisa masuk kesempatan jadi ASN. Baik. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lebih jauh ya. Banyak dari Bapak Ibu yang sudah mengenal saya. Kebetulan saya bergabung dengan BKPSDM ini dari tahun 2022 lalu sampai dengan saat ini di bidang pengembangan sumber daya manusia. Di bidang PSDMA ini adalah pengampu tempat Bapak Ibu melakukan orientasi P3K, bahkan seperti pelatihan dasar CPNS. Baik itu pengembangan kompetensi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kami, sudah kewajiban kami untuk menyampaikan dengan Bapak Ibu. Seperti yang akan kita sampaikan pada hari ini, saya lebih akan menitik beratkan bagaimana core value atau nilai-nilai dasar untuk Bapak Ibu bersikap dan berperilaku di lingkungan kerja sebagai aparatur sipil negara. Selamat sudah bergabung menjadi aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Baik, saya akan menyampaikan penerapan fungsi dan tugas ASN tempat kerja. Implementasi core value berakhlak di tempat kerja pada orientasi kali ini. Saya akan mengenalkan bagaimana itu nilai-nilai berakhlak yang harus kita laksanakan, baik kita sebagai ASN, berpredikat sebagai ASN maupun sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat. Core value atau nilainya adalah berakhlak. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu berakhlak. Saya harapkan setelah orientasi P3K ini selesai, Bapak Ibu memahami betul apa itu core value atau nilai-nilai berakhlak yang harus dilaksanakan atau harus diketahui atau harus dipahami oleh Bapak Ibu yang baru bergabung menjadi aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Ini mutlak harus dilaksanakan ASN seluruh Indonesia tanpa terkecuali, baik itu PNS maupun P3K, sehingga diperlukan adanya panduan perilaku. Panduan perilaku inilah yang akan kita bahas satu persatu hari ini. Statement Presiden Republik Indonesia, mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, mengatakan bahwa ASN bukan pejabat yang minta dilayani yang bergaya seperti pejabat kolonial yang ditakuti dan lain sebagainya.
Kita harus memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat. ASN bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core value atau nilai yang sama, harus memahami berakhlak yang sama. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif, tidak boleh lagi ada ego. Baik itu ego sektor, ego daerah, ataupun ego ilmu. Kita lanjut. Nah, ini bukan salah satu, tapi adalah inti dari nilai berakhlak. Berarti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Apa itu masing-masing nilai ini? Pencerminan perilaku selama Bapak Ibu mengikuti orientasi P32 hari ini akan kita bahas termasuk di dalam nilai-nilai ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah memahami ya di awal nih berakhlak itu apa sih? Artinya apa sih? Sebelum memahami perwujudan perilakunya seperti apa, setidaknya Bapak Ibu sudah tahu dulu berakhlak itu apa. Oke, lanjut ya kita. Latar belakang kenapa core value ASN berakhlak ini harus dilakukan oleh seluruh ASN tanpa terkecuali ASN di pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat, adanya tata kelola pemerintahan dinamis, responsif, efektif. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan. Nanti semua materi yang Bapak Ibu dapatkan baik dari hari kemarin sampai hari ini akan di-share oleh admin kami ke Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, tidak ada satu materi pun yang terlewatkan. Yang sudah disampaikan oleh Pak Jumadi dan Pak Aris, kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, baik itu Pak Danes, Pak Aris atau Pak Jumadi sebagai pengampu bidang P2DK, pengampu bidang mutasi promosi, dan narasumber lain dari kemarin seperti Ibu Dwi Puspita dari organisasi, Bapak Ibu bisa menghubungi secara langsung. Kami akan share masing-masing nomor kontak yang bersangkutan, karena yang bersangkutan memang terbuka untuk melakukan komunikasi apapun itu selama berhubungan dengan tugas dan fungsinya. Baik, kita bahas satu persatu. Orientasi pelayanan, itu adalah berorientasi pelayanan. Bapak, Ibu, kami, kita semuanya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Perwujudan perilaku berorientasi pelayanan ini adalah Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Melayani masyarakat sesuai tupoksi. Menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif. Menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam sapa saat melayani, menyediakan informasi dan aktual dan akurat. Selanjutnya, perwujudan perilaku bisa Bapak Ibu baca di sini. Saya mau tarik kesimpulan dari perwujudan berorientasi pelayanan. Ketika Bapak Ibu sebelumnya menjadi tenaga honorer atau menjadi tenaga kontrak atau sebutan lainnya yang sejenis ya sebelum Bapak Ibu menjadi ASN P3K. Saya ingin kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya yang dilakukan Bapak Ibu di lingkungan kerja Bapak Ibu masing-masing yang kurang bagus atau kurang tepat, silakan ditinggalkan. Salah satunya adalah perwujudan perilaku, bagaimana Bapak Ibu melayani dengan standar yang sama kepada semua orang yang membutuhkan, baik itu informasi, pelayanan, dan lain sebagainya tanpa memandang kedudukan jabatan, suku, agama, dan jenis kelamin. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan keluhan masyarakat atau publik atau siapapun itu yang ingin mendapatkan pelayanan dengan komunikasi yang baik. Mengucapkan salam sapa saat melayani. Hal ini jangankan di kantor atau dinas atau tempat area pelayanan publik lainnya. Masih sering kita temui bahwa siapapun yang mendapatkan pelayanan diberikan informasi misalnya, tetapi tidak didahului dengan salam, sapa, dan lain sebagainya. Masih sangat banyak. Tidak perlu saya contohkan kantor dinas instansi mana yang masih seperti ini. Saya mohon sudah tidak ada lagi pelayanan-pelayanan dengan muka masam
dengan informasi yang apa adanya. Ibaratnya seperti ini, siapapun yang ingin mendapatkan pelayanan informasi dari kita, datang ke tempat kita, belum tentu beliau berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Bisa jadi beliau berada di Kabupaten Kapuas Hulu, tapi tidak di Pulau Bawah. Dalam arti jarak jauh yang ditempuhnya hanya untuk mendapatkan informasi ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan kantor kita yang dia butuhkan. Pada saat yang bersangkutan datang, kita tidak melakukan sapa, salam, dan sebagainya. Atau pada saat yang bersangkutan datang, kita memang melakukan sapa, salam, senyum, dan lain sebagainya. Tapi kita melayani sesuai tupoksi benar. Yang bersangkutan, Bu, saya ingin mendapatkan pelayanan dalam hal ini. Mohon maaf, Ibu, ini kebetulan bukan tupoksi kami, izin. Jadi kami tidak bisa memberikan informasi soal ini. Benar, jawaban Bapak Ibu benar. Tetapi apakah informasi hanya sampai di situ saja? Tidak. Silakan memberikan kalimat atau alternatif lainnya, arahkan yang bersangkutan. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi ini, silakan datangi bidang B, bidang A, bagian B. Ketika yang bersangkutan tidak ada untuk melakukan pelayanan, silakan melakukan inisiatif lainnya. Kami akan menghubungi dulu ya Bu, bagian A, jam berapa dia bisa ditemui Ibu. Jangan sampai yang bersangkutan pulang tanpa informasi apapun. Ini masih sering terjadi pada saat kita melakukan pelayanan. Jadi tolong sikap-sikap yang sebelumnya yang melayani orang dengan ada perlu apa nih Bu? Oh, ya bagian sidak A, ya bagian sidak B. Oh, mohon maaf Bu, tadi saya udah ke situ tapi orangnya istirahat. Oh, nana maganon balik lagi sekitar jam 2, sekitar jam 3. Iya, kalau rumahnya dekat. Kalau jauh dan dia harus pulang satu. Selesai lah. Nggak selesai urusan orang itu. Hanya karena sikap, perilaku, dan pelayanan kita yang tidak berorientasi pelayanan sama sekali. Ya, belum lagi itu memberikan pelayanan milih-milih orang tuh. Banyak, pasti banyak seperti itu. Itu di dunia kesehatan, pendidikan, ataupun kita sebagai pelaksana instansi teknis dan lainnya. Bagaimana Bapak Ibu memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN? Menindaklanjuti setiap kritik dan saran. Tolong, bagi Bapak Ibu yang sudah berpredikat ASN ini, yang sudah melakukan pekerjaan, tupoksi sehari-hari, dan lain sebagainya, terbukalah terhadap kritik dan saran. Tentu saja yang membangun, yang positif. Tidak hanya untuk kemajuan atau perkembangan diri kita, tetapi juga untuk kemajuan atau peningkatan kinerja organisasi tempat kita bekerja. Jangan begitu dikritik atau begitu dikasih saran, baper. 2 hari tak masuk, merajuk. Masih ada enggak? Masih banyak. Hindari, sudah hindari. Kalau tidak bisa menghilangkan, setidaknya kurangi sifat-sifat seperti itu. Baik, lanjutkan. Akuntabel. Bapak Ibu diharapkan mampu mengemban amanat dan kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Panduan perilakunya antara lain melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Panduan perilakunya, perwujudan perilaku Bapak Ibu, memenuhi janji dan komitmen Bapak Ibu sebagai ASN atau Bapak Ibu sebagai pekerja di instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku. Jangan keluar dari aturan. Kata orang, jangan mandai-mandai. Ya, bertanggung jawab atas hasil kerja. Bersedia untuk dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, memanfaatkan fasilitas BUMN atau badan milik negara, seperti misalnya laptop, peralatan kantor, peralatan digital, ataupun seperti halnya kendaraan transportasi yang diberikan
kantor untuk menunjang segala aktivitas kita. Tapi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab dalam penggunaannya. Mengutamakan kepentingan di atas kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Baik itu Bapak Ibu sebagai ketua tim kerja, baik Bapak Ibu sebagai rekan kerja, atau baik Bapak Ibu sebagai anggota tim kerja. Objektiflah mengambil keputusan pada saat ada konflik kepentingan. Jangan membeda-bedakan siapapun hanya karena kedekatan dan lain hal. Dan lain-lain. Kompeten. Di panduan perilaku ini, kita meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perwujudan perilaku Bapak Ibu adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi secara terus-menerus. Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, belajar mandiri maupun kolaboratif dengan antusias, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, membagikan pengetahuan dan pengalaman, dialog dengan kerja bawahan, menyusun rencana kerja anggaran yang spesifik sesuai dengan peruntukannya, melaksanakan rencana kerja anggaran sesuai target yang ditetapkan. Ada anggaran, ada kegiatan yang spesifik akan dilakukan, ada perencanaan, berarti ada target pelaksanaan yang disiapkan dan harus dituntaskan. Kemudian menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN, mengevaluasi peningkatan kinerja diri, misalkan secara komprehensif dan tuntas. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Saya menyaring beberapa pertanyaan dan diskusi dalam 2 hari ini. Saya menyimak, saya mengikuti diskusi Bapak Ibu, baik dari yang sudah disampaikan oleh narasumber hari pertama dan hari kedua. Ada beberapa dari Bapak Ibu yang membahas tentang pengembangan kompetensi. Dalam Undang-Undang 20 dan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, di situ sudah diamanatkan bahwa Bapak Ibu sebagai ASN, kalau PNS itu berhak mendapatkan pengembangan kompetensi senilai 20 jam pelajaran selama setahun. Bagi Bapak Ibu P3K, pengembangan kompetensi dilakukan paling banyak 24 JP selama 1 tahun. 24 JP itu jam pelajaran. 1 JP itu senilai 45 menit. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti diklat kursus seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini, akan ada sertifikat yang dikeluarkan, akan ada penyelenggara yang mengeluarkan, akan ada nilai jam pelajarannya, akan ada nomor sertifikatnya. Nah, itu yang dimaksud Pak Jumadi di awal tadi, yang bisa Bapak Ibu upload sertifikatnya di akun MyASN masing-masing. Ketika ada pertanyaan nih, bagaimana kalau P3K ASN mau meningkatkan kompetensi dengan pendidikan lanjutan? Tidak hanya Bapak Ibu, harapan kami sebenarnya semoga ada aturan secepatnya, baik itu aturan pusat atau aturan pelaksanaan di daerah. Kita tidak akan bisa membuat peraturan pelaksanaan di daerah kalau tidak ada peraturan di pusat tentang peningkatan pendidikan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya yang dari D3 mau ke S1, yang dari S1 mau ke S2, dan lain sebagainya. Kita tunggu dulu regulasinya, sabar. Kita harapkan P3K juga berhak sama dengan PNS bisa mengajukan tugas belajar. Untuk informasi, dulu ada istilah izin belajar. Izin belajar itu biasanya dari biaya mandiri atau sumber pendanaan dari beasiswa disebut izin belajar. Tetapi sekarang
baik itu pembelajaran mandiri, baik itu pembiayaan mandiri atau pembiayaan dari pemerintah daerah atau beasiswa lainnya yang didapatkan, sebutannya sama, tugas belajar, bukan lagi izin belajar. Jadi semuanya sama tugas belajar. Jadi untuk pelaksanaan atau proses pengajuan tugas belajar P3K, kita tetap masih menunggu regulasi. Jangankan P3K, yang PNS saja masih banyak bermasalah dengan tugas belajar. Tugas belajar itu muaranya khusus PNS, dan kita harapkan P3K ke depannya, muara akhirnya itu pencantuman gelar. Pencantuman gelar itu setelah Bapak Ibu selesai kuliah, selesai meningkatkan pendidikan ke kualifikasi yang lebih tinggi, kami akan mengajukan proses pencantuman gelar dari BKN. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah terikat nih sebagai PNS atau P3K, kalau sudah ada aturannya nanti, tidak serta-merta bisa menggunakan gelar dalam administrasi kepegawaian. Harus ada proses lebih lanjut seperti halnya pencantuman gelar ke BKN. Dan mohon maaf saya sampaikan kepada seluruh PNS yang sekarang karena aturannya masih berlaku hanya untuk PNS saja, tidak akan bisa melakukan atau mendapatkan pencantuman gelar, tidak akan bisa memakai gelarnya dalam urusan kepegawaian. Kalau untuk urusan pribadi silakan bisa memakai gelar. Kalau pada saat atau keluaran dari proses pembelajaran atau perkuliahan yang bersangkutan bukan dalam bentuk ijazah. Sekarang banyak program pembelajaran yang keluarannya dalam bentuk sertifikat. Mohon maaf, itu belum ada aturan untuk bisa dikeluarkan surat keputusannya karena yang diterima oleh BKN untuk proses pencatuman gelar hanya ijazah. Baik, saya harapkan Bapak Ibu kompeten terus-menerus belajar meningkatkan diri. Salah satunya dari pembelajaran digital mandiri, seperti penggunaan platform ASN berpijar dari LAN yang sudah kami sosialisasikan dengan Bapak Ibu beberapa waktu lalu. Saya harapkan tidak hanya beberapa kantor saja, datanya ada di kami, tetapi masih banyak ASN yang belum melaksanakan hal itu. Padahal kita sudah mengeluarkan dalam bentuk surat edaran bupati, seperti apa panduannya dan lain sebagainya. Kita sudah sosialisasikan dengan Kasubag Umparnya se-Kabupaten Kapuas Hulu. Kita sudah laksanakan itu sosialisasi baik untuk dinas, kantor, dan badan yang memanggil kita untuk memberikan sosialisasi. Kita sudah mencoba membantu Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu memenuhi pengembangan kompetensi dan akhirnya sertifikat bisa diupload di akun My ASN Bapak Ibu masing-masing supaya terintegrasi di ESI ASN. Tapi ketika itu tidak dilakukan dan Bapak Ibu menolak untuk melakukannya, berarti Bapak Ibu menolak untuk mengembangkan diri, menolak untuk mengembangkan kompetensi dalam diri. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu mau mengembangkan diri ketika hal-hal tersebut saya Bapak Ibu mempunyai penolakan untuk melakukannya, tidak ingin mencoba. Dalam satu kantor ada yang sudah mengikutinya, tapi yang lain tidak mengikutinya. Gimana ceritanya? Padahal Bapak Ibu sudah bergabung menjadi ASN. Jangan malas. Pengembangan kompetensi itu kita harapkan nanti suatu saat, baik itu pengembangan karir, peningkatan pendidikan, kita harapkan regulasinya segera dan kita bisa buat turunannya. Seperti apa pelaksanaannya? Tunggu dulu. Kita harapkan semuanya punya hak dan kesempatan yang sama seperti PNS. Baik itu PNS di pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ataupun seluruh Indonesia. Tetapi yang bisa kita lakukan sekarang khusus P3K, pengembangan diri, pengembangan kompetensi dilakukan secara mandiri. Salah satunya melalui platform ASN Berpijak. Nanti akan kita bahas di akhir. Kemudian perlakuan kompeten ini kami mau Bapak Ibu merubah mindset. Tidak lagi semata-mata mengembangkan diri untuk diri sendiri.
pemanfaatannya memang awalnya untuk diri sendiri sebelum akhirnya kita membantu kemajuan atau peningkatan organisasi. Tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu membantu orang lain belajar supaya sama-sama maju, sama-sama bergerak, sama-sama berkemauan mengembangkan kompetensi, sama-sama terbiasa menggunakan teknologi informasi, sama-sama terbiasa melakukan pembelajaran digital mandiri melalui aplikasi apa. Bantu teman-temannya untuk mempelajari hal itu. Dan teman-teman yang dibantu juga harus mempunyai niat belajar. Jangan dibantu 1, 2, 3 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga ngarapin dibantu. Itu berarti tidak ada keinginan Bapak Ibu untuk belajar mengembangkan diri. Mengharapkan orang lain selalu membantu. Capek dong yang lain membantu terus. Apa usaha sendiri dari Bapak Ibu untuk berkembang? Kan nggak ada. Tapi silahkan yang sudah atau yang sudah memahami prosesnya, bantu yang lainnya untuk melaksanakan proses. Selanjutnya kita akan membahas nilai harmonis. Harmonis itu kami Bapak Ibu saling peduli, menghargai toleransi dan perbedaan. Panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membantu lingkungan kerja, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Perwujudan perilakunya. Bapak Ibu kami tidak dalam kapasitas mengajar. Bapak Ibu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Hari ini kita sharing seperti apa nilai-nilai perilaku yang harus kita bangun baik itu dalam diri kita maupun lingkungan kerja kita sehari-hari. Kami juga masih terus berproses, kami juga masih terus berusaha, kami juga masih terus meningkatkan pelayanan. Kami juga masih terus berproses meningkatkan kompetensi diri. Mari kita sama-sama melakukan itu semua. Hanya mau dengan kompetensi yang segitu-gitu aja atau mau berkembang lebih baik. Bahkan bisa membantu orang karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kan? Perwujudan perilakunya adalah seperti berlaku adil terhadap orang lain, tanpa memandang ras, suku, agama, budaya, dan lain-lain, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain ketika melakukan diskusi, terbiasalah memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Jangan selalu memotong pembicaraan orang lain, hargailah setiap apapun yang disampaikan oleh orang lain tersebut, apalagi kalau itu sama-sama untuk meningkatkan kinerja organisasi kita. Kemudian membantu orang lain dengan responsif, memberikan solusi atau informasi sesuai kewenangan kita. Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja atasan dengan netral. Saja jika rekan kerja kita yang masih bermasalah atau berkonflik, jangan ikut-ikutan jadi komporina ini, manas-manaskan. Jadilah AC, jadilah kulkas, lihat dulu akar permasalahannya apa. Jangan memihak hanya karena mendengarkan satu pihak. Bila perlu kumpulkan ramai-ramai, sampaikan apa permasalahannya, seperti apa bersikap dengan seperti apa keputusan yang bisa bikin enak hati semua pihak tanpa terkecuali. Bersikaplah netral ketika terjadi konflik, berinteraksilah dengan rekan kerja atasan bawahan dengan sopan dan memiliki nilai etika. Kami, dan Bapak Ibu, saya harapkan ketika berkomunikasi dengan orang lain, baik itu rekan kerja, saya aja sesama kepala bidang di BKPSDM aja masih dengan, boleh tanya Pak Aris, Pak Danis, walaupun kenal baik, masih cek, telepon, sebelum telepon aja izin dulu, Pak Kabid, atau Danes, atau Aris, boleh enggak aku telepon, lagi sibuk enggak? Oh boleh Kak, atau oh nanti jam segini ya Kak, saya lagi ini, oke aman. Atau izin Pak Kabid, ada yang menanyakan informasi nih, mau dijawab langsung, saya sampaikan jawabannya, atau yang bersangkutan hubungi langsung. Ada bahasanya, ada etikanya.
ketika kita terbiasa melakukan hal itu sejak awal, maka dimanapun posisinya saya mengharapkan, amin, suatu saat pengembangan atau jenjang karir Bapak Ibu juga akan ada peningkatan jenjang karirnya suatu saat ya, tentu saja harus dilandaskan aturan yang mendasarinya. Ketika sudah berada di posisi mungkin yang lebih atas dari yang lainnya, Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan hal itu, maka dimanapun atau seperti apapun posisi Bapak Ibu nantinya, tidak akan kaget lagi harus bersikap seperti apa, karena itu sudah dilakukan sejak awal. Kemudian menghindari diskusi yang fokus perbedaan cara, ya. Jangan diikuti diskusi-diskusi yang akan memecah belah lingkungan kerja, memecah belah keutuhan atau hubungan dengan rekan kerja, atasan atau bawahan. Hindari hal-hal seperti itu. Penting. Bapak Ibu saya ingatkan kembali, baik saya, Bapak Ibu atau yang lainnya, sekarang tahun politik. Bapak Ibu sudah bergabung sebagai ASN pemerintah Kabupaten Kapuasulu. Dalam masa orientasi karena kewajiban kami menyampaikan hal ini, saya mohon untuk ASN Kabupaten Kapuasulu ini tidak terkecuali Bapak Ibu. Jangan terlibat dalam politik praktis. Silahkan ikuti kampanye, dengarkan visi misi, tapi jangan menggunakan atribut atau menyampaikan simbol apapun. Gunakanlah media sosial dengan sebaik mungkin. Jangan sampai usaha Bapak Ibu sampai pada titik memperoleh predikat sebagai P3K harus selesai hanya karena hal-hal yang melanggar aturan. Saya mohon jangan sia-siakan usaha Bapak Ibu. Seperti kemarin, saya lupa itu angkatan berapa, di kolom chat itu ada nyebutin soal jargon-jargon bupati pilihannya. Langsung ditegur sama admin kami Pak Urai dengan tegas dan keras. Siapapun yang dalam tanda kutip kampanye, baik itu